Masuk ke bab pengaruh pada fetus. Tirotoksikosis bisa menyebabkan persalinan prematur, kelahiran prematur, preeklamsia, dan IUGR. Apabila fetus hidup dengan ibu tirotoksikosis, denyut jantung fetus itu memperlihatkan adanya takikardia, deselerasi, atau tidak adanya variasi denyutan. Abnormalitas denyut jantung fetus secara umum akan membaik jika dilakukan koreksi terhadap gangguan metabolik ibu. Penggunaan beta blocker non-selektif itu bisa memicu persalinan prematur. Nah, pada wanita dengan Graves' disease, gondok pada janin bisa berkembang sebagai akibat dari obat anti-tiroid yang melewati sawar plasenta atau antibodi pemicu tiroid. Gondok pada janin bisa mengganggu persalinan pervaginam atau menyebabkan obstruksi jalan nafas pada neonatus. Gondok pada janin bisa didiagnosis dengan ultrasonografi. Hipotiroidisme janin bisa didiagnosis dengan pengambilan sampel darah tali pusar perkutan dan bisa diterapi dengan suntikan tiroksin intraamniotik. Pada pasien hamil dengan penyakit Graves' disease, konsentrasi serum TRAPS pada ibu selama trimester ketiga bisa menjadi prediksi fungsi tiroid neonatus. Perkembangan somatik dan intelektual yang normal sudah dilaporkan terjadi pada anak-anak dari ibu hipertiroid yang diterapi dengan obat anti-tiroid. Menyusui bukan merupakan kontraindikasi untuk ibu mendapat terapi obat anti-tiroid. Masuk ke bab manajemen anestesi. Belum terdapat penelitian prospektif terarandomisasi yang mengevaluasi efektivitas atau keamanan berbagai teknik anestesi pada pasien dengan hipertiroidisme yang hamil ataupun tidak hamil. Beberapa kondisi hipertiroidisme yang bisa mempengaruhi manajemen anestesi diantaranya yang pertama sistem kardiovaskuler yang hiperdinamik dan kemungkinan terjadinya kardiomiopati. Yang kedua, obstruksi jalan nafas parsial sekunder akibat pembesaran kelenjar tiroid. Yang ketiga, kelemahan otot pernafasan, dan yang keempat adalah kelainan elektrolit. Halpern menjabarkan 2 pasien dengan hipertiroidisme tidak terkontrol yang memerlukan anestesi untuk seksio sesarea. Halpern menyebutkan bahwa baik anestesi regional ataupun general itu bisa dilakukan dengan aman pada pasien hipertiroid. Berdasarkan teori, beliau menyarankan supaya tidak digunakan epinefrin dari cairan epidural agen anestesi lokal dan penggunaan agonis reseptor adrenergik, misalnya phenylephrine, untuk mengatasi hipotensi. Tetapi penelitian sebelumnya pada subjek tidak hamil dengan hipertiroidisme spontan itu memperlihatkan respon hemodinamik normal terhadap epinefrin, norepinefrin, phenylephrine, atau klonidin eksogen. Maka dari itu, sepertinya aman memberikan epinefrin untuk meminimalisir penyerapan anestesi lokal dan toksisitasnya selama pemberian anestesi epidural pada pasien eutiroid dan pasien hipertiroid. Pasien hipertiroid itu harus mendapat terapi suplemen glukokortikoid karena kemungkinan mengalami defisiensi relatif cadangan glukokortikoid. Tampaknya lebih baik menghindari obat-obatan yang berkaitan dengan takikardia, misalnya ketamin, atropin. Thiopental bisa menjadi agen induksi pilihan karena mempunyai efek antitiroid pada tikus jantan. Pasien dengan Graves' disease bisa mengalami eksoftalmus yang membutuhkan perawatan tambahan untuk mencegah abrasi kornea selama dilakukan anestesi umum. Data klinis itu memperlihatkan bahwa disfungsi hati pasca operasi tidak terjadi setelah diberikan halotan atau anestesi enfluran pada pasien hipertiroid. Penulis lain menekankan efektivitas obat sedatif preoperatif yang dalam pada pasien hipertiroid yang tidak hamil.
Penulis tidak merekomendasikan teknik ini pada pasien hamil karena risiko aspirasi ibu dan depresi neonatal. Persiapan preoperatif yang adekuat itu meminimalkan risiko terjadinya krisis preoperatif. Nah, tujuan persiapan sebelum operasi adalah untuk membuat pasien dalam kondisi eutiroid. Dalam keadaan darurat, pasien hipertiroid bisa dipersiapkan untuk menjalani operasi dengan propiltiorasil oral dan glukokortikoid intravena, natrium iodida, dan propanolol. Anestesiolog itu harus siap untuk mengatasi krisis tiroid yang terjadi selama operasi. Terapi krisis tiroid pencegahan ya, itu yang pertama terapi suportif umum itu meliputi penggunaan selimut dingin dan kompres es, kemudian klorpromazin 25 sampai dengan 50 mg intravena atau meperidin 25 sampai 50 mg intravena untuk mengatasi badan yang menggigil. Hidrasi intravena, terapi pengganti glukosa dan elektrolit, oksigen, pemberian glukokortikoid, dexamethasone 2 sampai 4 mg intravena atau hidrokortison 100 sampai dengan 300 mg intravena. Multivitamin B kompleks. Kemudian yang selanjutnya untuk mengurangi sintesis dan sekresi hormon tiroid itu meliputi terapi antitiroid propiltiorasil 600 sampai dengan 1000 mg per hari per oral atau metimazol 60 sampai dengan 100 mg per hari per oral atau per rektal, iodin, sodium iodida 1 gram intravena atau cairan lugol 30 tetes per oral atau cairan potasium iodida saturasi tinggi SSKI 3 tetes per oral, glukokortikoid. Kemudian untuk mengurangi konversi tiroksin T4 menjadi 3,5,3 triodotiroinin T3 itu meliputi propiltiorasil, glukokortikoid, kemudian penggunaan agen kontras radiografi, yang pertama asam iopanoik atau telepaque 3 gram per oral, yang kedua sodium iopadit atau oragrafin 1 gram per oral, propanolol. Nah, untuk menurunkan efek metabolik oleh hormon tiroid itu meliputi penggunaan agen B blocker, yang pertama propanolol dan yang kedua esmolol, reserpin, guanetidin. Terapi lainnya bisa dengan pertukaran plasma dan trolen, diagnosis dan terapi penyakit yang mendasari munculnya krisis tiroid.